Jadi harus dikonsumsi oleh publik. Sederhana saja, munculnya terkait dengan wacana-wacana pembentukan atau pemekaran kabupaten baru. Sebenarnya yang terjadi adalah ada ketimpangan, ada kesenjangan terkait dengan kita bicara persoalan social justice, keadilan sosial. Yang dimana khususnya kita yang ada di timur, dalam hal ini Manggarai Utara, 12 tahun semenjak Kabupaten Manggarai Timur berdiri, ya masih seperti itu saja. Kalau mungkin kami di orang LR itu aspal dari zaman batu. Sejak tahun 1999 saya ada di Manggarai, khususnya di Kecamatan LR, tidak ada yang berubah. Jadi wajar ketika kita mahasiswa yang ada di Makassar ini mencoba untuk mengevaluasi kembali terkait dengan kinerja pemerintah hari ini. Karena bicara solusi atau masalah, jadi setiap daerah baru, daerah atau baru yang mekar pasti ada implikasi. Jadi kita bicara lagi persoalan kebijakan. Implikasi kebijakan inilah akan berdampak terhadap social justice, keadilan sosial. Misalnya kalau kita bicara dari faktor pelayanan publik, hal yang paling mudah kita lihat terkait dengan pelayanan EKTP. Bayangkan orang kota ke Borong itu aksesnya luar biasa, harus ganteng dulu. Kalau karena persoalan administratif kita harus ke Borong. Padahal kalau bicara tentang kedekatan pelayanan publik, ya sudah kita ganteng saja, itu jauh lebih baik. Ini salah satu problem yang memang dihadapi kita bersama. Jadi teman-teman mahasiswa tidak bisa menutup mata terkait dengan persoalan yang ada. Mungkin kalau orang-orang AMC sah-sah saja, mereka nggak pusing kok. Gitu. Mungkin 10 menit, 20 menit sudah sampai ke Borong. Nah sekarang bagaimana orang yang ada di Golowijung misalnya? Biaya pengurusan KTP 100.000, tapi ongkos yang dibutuhkan itu sampai 1 juta, kan aneh. Terus bagaimana kita bicara tentang kesejahteraan? Bukankah kalau kita bicara tentang gunanya atau tujuan daripada pemekaran kabupaten baru, bagaimana mendekatkan pelayanan publik? Bagaimana kita bicara persoalan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan? Toh hari ini, kalau kita merujuk pada regulasi yang ada, persoalan pelayanan kesehatan itu minimal kita bicara per 10.000 jiwa. Harus ada indikatornya. Misalnya kemarin saya lihat ada postingan terkait dengan peresmian afirmasi puskesmas LR. Tapi yang dipertanyakan dengan gedung yang begitu mewah, dengan gedung yang begitu luar biasa, kita kembali lagi terkait dengan tenaga kesehatan. Apakah memang sudah ada terkait dengan tenaga kesehatan dalam hal ini, misalnya dokter spesialis, gitu. Gedungnya bagus, tapi pelayanan kesehatannya bermasalah. Gitu. Kan ini juga menjadi pertimbangan kita bersama. Kenapa kemudian kita mendorong wacana ini? Jadi teman-teman sekalian, saya rasa kita tidak usah takut untuk mendiskusikan persoalan ini, dan kita butuh pengawalan. Makanya kalau bicara tentang Manggarai Timur, pasti kita butuh dorongan yang lebih kuat. Dalam hal ini organisasi yang memang skopnya kabupaten. Jadi ini kegelisahan sebenarnya. Jadi ada behind narasi, ada narasi di balik diskursus ini, gitu, yang ingin kita capai bersama-sama. Bukan kepentingan P3MK, bukan kepentingan Kompas, tetapi kepentingan mahasiswa Manggarai Timur yang ada di Kota Makassar. Karena kenapa? Bicara tentang indeks pembangunan manusia kita yang memang sangat rendah, apalagi kita bicara tingkat kesejahteraan. Tidak usah bicara tentang Manggarai Timur, NTT berada pada urutan ketiga terakhir dari provinsi termiskin yang ada di Indonesia, setelah Papua dan Maluku. Bayangkan, sudah berapa puluh tahun NTT itu ada. Tapi yang menikmati siapa? Elit. Elit kita terlalu santai bagi-bagi proyek. Kalau menurut saya ini efek daripada birokrasi yang sifatnya political rent seeking atau kepentingan terhadap dana-dana yang kucur baik itu pusat maupun daerah. Orang ibaratnya bagi-bagi kue.
jadi yang kaya, yang jadi kontraktor. Sekarang kontraktor itu menjadi sesuatu yang begitu seksi. Orang berlomba-lomba menjadi ambil sekolah teknik apa dan segala macamnya. Karena fokus pemerintahan kita fokus di pembangunan. Tapi pembangunan fisik, infrastruktur yang dibangun, sedangkan suprastrukturnya kita tidak pernah pikirkan. Ini menjadi bahan pertimbangan kita bersama-sama, teman-teman sekalian. Ada kurang lebih 40-50 kepala di sini yang nantinya 2-3 tahun ke depan akan menjadi pengangguran di Manggarai Timur. Pertanyaannya, kalian siap tidak untuk menjadi pengangguran? Pasti tidak siap. Makanya dengan adanya wacana terkait dengan pembentukan Manggarai Utara, ketika Kabupaten Baru itu hadir, otomatis akan menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan kita akan bicara profesionalisme. Kita berkaca di kantor bupati, justru yang mendominasi anak-anak SMA, anak-anak SMK yang menjadi tenaga THL, tenaga harian lepas, yang jadi THL anak-anak SMA, sedangkan yang sarjana jadi pengangguran. Kan ironis. Begitu luar biasa Anda di Makassar, tapi ketika pulang kampung bingung mau ngapain. Karena kita tidak siap untuk masuk ke kehidupan masyarakat. Jadi mulai hari ini teman-teman harus pikirkan, paling tidak kita harus bisa berpikir bersama-sama, ada bargaining posisi, ada sesuatu yang ditawarkan. Makanya narasi besar itu penting dalam diskursus yang sifatnya ilmiah. Kita tidak usah lagi diskusi yang ecek-ecek, karena diskusi yang ecek-ecek endingnya juga ecek-ecek pastinya. Jadi tidak usah berharap banyak kalau diskursusnya hanya persoalan yang ecek-ecek saja. Minimal ada narasi besar yang kita harus bawa ketika kita pulang kampung. Jadi ketika Anda pulang bukan lagi mencari bentuk, tapi bagaimana Anda membentuk. Karena kebanyakan sarjana yang selesai ketika pulang baru mencari bentuk, saya harus ngapain. Jatuh-jatuhnya jadi petani. Itu pun petani yang tidak profesional. Ini ironis. Ketika tanaman tege menjadi primadona di Manggarai Timur, semua sarjana berlomba-lomba menjadi petani tege. Tapi problemnya ketika menjadi petani tege, mereka tidak tahu bagaimana kondisi pasar internasional hari ini terkait dengan kebutuhan akan tege tersebut. Paling tidak itu harus dibaca teman-teman sekalian. Karena sirkulasi pasar atau kebutuhan pasar itu setiap waktu berubah. Jadi setiap produk itu punya tren. Pertanyaannya, bagaimana Anda membranding sebuah tren tadi? Jangan sampai pas Anda tanam TG-nya mulai hilang dari pasaran internasional, bukan lagi menjadi kebutuhan. Apalagi negara yang menjadi penerima konsumsi TG misalnya, yaitu Cina dan Jepang, itu kita sama-sama mengetahui orang lagi pusing dengan kasus corona, sampai-sampai orang takut berkumpul, kan gitu. Makanya pemerintah mengambil langkah yang namanya social distance, menjaga jarak. Justru efek daripada menjaga jarak juga pasti akan berimplikasi terhadap ke dunia percintaan di kalangan mahasiswa. Iya, karena ketika terjadi yang namanya social distance, maka bisa jadi gitu. Ada penyusup yang masuk kan gitu, karena ada jarak tadi. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Saya rasa kalau kita bicara persoalan wacana pembentukan Manggarai Utara, jadi sebenarnya indikator atau syarat untuk pemekaran Kabupaten Baru, yang pertama kita bicara pelayanan publik, kita bicara persoalan bagaimana pemerintah menyeratakan terkait dengan pelayanan publik, bukan hanya bertumpu misalnya di Borong saja, tapi bagaimana nasib kami yang ada di Luar Selatan misalnya, jalan yang begitu luar biasa. Jadi wacana ini sebenarnya bisa jadi, ini gambaran saya, maksudnya ada visi di balik ini, bisa jadi ini menjadi kompromi awal atau rekonsiliasi terkait dengan problem tapal batas yang terjadi antara Manggarai dengan Ngada.
Karena yang merasakan bukan orang Moro, yang merasakan kita yang ada di daerah perbatasan. Bagaimana kesejahteraan, bagaimana nasib orang yang berada di daerah perbatasan. Mereka bingung, karena apa? Karena pemerintah tidak mampu memberikan kenyamanan, tidak mampu memberikan yang namanya kesejahteraan, tidak mampu memberikan yang namanya kesetaraan hukum. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi catatan kaki teman-teman yang ada di Makassar. Jadi terkadang kritik yang kita buat, kritik yang coba kita bangun, saya melihatnya justru ketika kita mengkritik Manggarai Timur, pemerintah justru dianggap sentimen. Ini sebenarnya lucu kalau kita melihat persoalan yang ada. Ketika misalnya ada problem di Manggarai Timur, kita coba kritik, kita coba kritisi, jatuh-jatuhnya kalian sentimen terhadap kebijakan-kebijakan ada. Bukan sentimen, tapi inilah faktanya, kita merasakan. Kemudian kita bicara persoalan kualitas daripada aparatur negara. Dalam hal ini tenaga-tenaga ASN yang ada di Manggarai Timur. Kalau kita bicara tentang ASN kita, bertumpu kebanyakan itu di daerah kabupaten. Sedangkan di kecamatan-kecamatan kita hampir kekurangan tenaga ASN, tenaga profesional. Justru misalnya dalam dunia pendidikan, guru-guru itu dominan didominasi oleh tenaga-tenaga sukarela. Bahasa ini sebenarnya yang paling saya tidak suka dengar dari dulu. Capek-capek kalian kuliah jadi sarjana, jatuh-jatuhnya jadi tenaga sukarela. Sukarela itu kan bukan lagi bicara tentang kualitas Anda sebagai sarjana, tetapi persoalan bagaimana mengakomodir para pengangguran. Daripada kalian menganggur, lebih baik nongkrong di sini. Akhirnya bahasanya diperhalus. Daripada tidak ada kau bikin di rumahmu, di sini saja kita nongkrong di kantor camat misalnya, di puskesmas atau di sekolah, gitu. Seolah-olah kemampuan kita itu tidak ada nilainya, gitu. Kan ini persoalan sebenarnya. Cuman dianggap hal yang biasa, gitu. Bahkan dianggap sebuah kebanggaan ketika menjadi sukarela di puskesmas misalnya, atau di SMA, SMP, gitu. Tanpa Anda sadari, Anda istilahnya ini proses pembunuhan secara masif. Kenapa saya bilang masif? Karena yang menikmati ASN, gitu. Istilahnya pendistribusian tenaga. Jadi ASN santai-santai, terima gaji setiap bulan, jelas gajinya berapa, gaji pokoknya berapa. Sedangkan sukarela tunggu simpati, gitu. Jadi CK kumpul-kumpul ASN, kasihan itu tenaga honorer, dia juga butuh makan. Jatuh-jatuhnya 3 bulan dibayar 500 per 3 bulan, kan aneh, gitu. Justru tenaga-tenaga honorer ini bangga ketika menggunakan baju keki misalnya, petantang-petenteng kiri kanan, gitu. Karena apa? Kebanggaannya satu yang saya lihat ketika jadi sarjana di kampung, kemudian jadi tenaga honorer, karena dipanggil Pak, dipanggil Ibu. Tapi dari sisi kesejahteraan sangat bermasalah. Dan saya rasa ini menjadi perhatian kita bersama. Teman-teman sekalian tidak bisa menutup mata akan persoalan ini. Saya rasa itu pengantar sedikit terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Jadi kalau mau menarik, semakin banyak pertanyaan semakin menarik. Kita bagaimana, kalau bahasa saya yang agak vulgar, bagaimana kita menelanjangi di Manggarai Timur, teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan beberapa aspek dari Kakanda Zulfar Usman. Kalau saya tidak salah, ada 2 aspek yang sempat dicatat: pelayanan publik sama kebijakan kualitas aparatur ASN. Jadi untuk sesi pertama saya membuka peluang 3 orang untuk bertanya. Tapi sebelum bertanya, saya menyampaikan ruang dialektika akan proporsional ketika kami ini sebagai kawal perselingkuhan gagasan. Jadi hindari penanganan yang intuitif supaya waras ini
kita punya pertemuan atau dialog pada kesempatan ini. Kalau teman-teman kesehatan sampaikan sperma yang produktif itu akan menjual menjadi embrio ketika bertemu dengan sel telur di lambung ilmiah. Jadi untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Saya berikan kesempatan. Mungkin kalau saya menyebutkan perwakilan dari kecamatan saja, sekalipun yang hadir pada kesempatan ini tidak sampai 4 atau 3 kecamatan, tapi saya memberi peluang dari beberapa kecamatan yang hadir, itu 3. Saya berikan kesempatan untuk penanya, 3 penanya. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bunda sebagai moderator pada saya untuk memberikan pertanyaan pada malam hari ini terkait persoalan wacana menjualkan pemekaran Manggarai Utara. Jadi ketika kita berbicara bahwa apakah ini menjadi solusi atau masalah, saya berpikir dari awal, dari semenjak Anda narasumber menyampaikan terkait pemaparan materi dari tema tersebut, saya memikirkan bahwa ini akan menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Masalahnya seperti apa? Masalahnya mungkin setiap kita ini sudah menemukan masalahnya. Mungkin yang pertama tadi persoalan pelayanan. Saya sebagai anak Kesmas ya, anak kesehatan masyarakat, sebenarnya saya lebih menyoroti persoalan pelayanan publik, ya, pelayanan kesehatan kira-kira seperti itu. Nah, wacana pemekaran Manggarai Utara ini saya sangat respon dengan baik, ya, kira-kira seperti itu. Karena pada dasarnya saya berbicara di awal tadi, ini sudah menjadi masalah bagi kita, ya. Ketika pada hari ini kita sebagai pemuda, ya, maksudnya tidak ada ide ataupun ide cemerlang bagi kita untuk mengkritisi segala bentuk kebijakan yang ada dalam, ya memang sudah masalah. Nah, di sini pertanyaan saya seperti ini, ya. Saya mencari titik solusinya, ya. Kan wacanya sudah ada, tapi saya di sini mencari titik solusinya. Kira-kira solusi seperti apa, ya, agar supaya wacana yang kita sampaikan ini benar-benar fakta adanya. Karena saya sudah risih sekali dengan berita yang ada dalam timur ini. Ya, risih sekali saya ketika Anda sudah menyampaikan hal itu. Ini sudah membuat kita kebingungan, ya. Pertanyaan saya tadi itu kira-kira solusinya seperti apa supaya ini bukan sekedar wacana, tetapi ini akan menjadi fakta bagi kita. Mungkin itu saja pertanyaan yang mesti saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya kegelisahan adinda kita yang hidup di daerah perbatasan. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Yang pertama terkait dengan apakah pemekaran daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian sejauh mana dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembentukan dan pemekaran daerah. Kemudian perlukah diadakan penggabungan daerah kembali terhadap daerah yang telah dimekarkan atau wilayahnya. Kemudian bagaimana seharusnya suatu daerah dapat melakukan pemekaran atau penggabungan. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kalau kita bicara wacana pemekaran, karena ini sifatnya wacana itu muncul berangkat dari kegelisahan
terkait dengan melihat kondisi daerah kita. Makanya diskusi ini penting. Makanya ekor daripada tema ini solusi atau masalah. Bisa jadi, ini menurut saya teman-teman sekalian, bisa jadi Manggarai Timur, karena gini, dalam diskursus pemekaran daerah terkadang kita hanya melihat aspek pemekarannya. Yang sering diabaikan adalah terkait dengan aspek penyelenggaraan otonomi daerah. Itu yang sering kita abaikan. Karena kenapa? Bisa jadi hari ini Manggarai Timur gagal dalam menjalankan yang namanya otonomi daerah. Misalnya dalam aspek pelayanan kesehatan, 12 tahun sejak Manggarai Timur berdiri, kita tidak punya atau tidak memiliki yang namanya rumah sakit. Bayangkan saja Kabupaten Manggarai Timur itu tidak punya rumah sakit, kan aneh gitu. Selama ini kita membangun jalan, tapi terkait dengan pelayanan kesehatannya kita tidak perhatikan. Bahkan sempat dibangun rumah sakit katanya diborong, tapi dananya dimarkup, kemudian dikorupsi, akhirnya rumah sakitnya tidak jadi. Bayangkan saja teman-teman sekalian, puskesmas yang begitu mewah ketika misalnya ada penanganan penyakit khusus yang harus dibawa ke atau dirujuk ke rumah sakit daerah. Jatuh-jatuhnya kita pasti merujuk ke Manggarai, dalam hal ini rumah sakit di Ruteng, rumah sakit Benboya, rumah sakit Ruteng. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Kabupaten Manggarai Timur tidak punya rumah sakit? Ini kan kita menutup mata persoalan itu. Kantor bupati begitu megah, begitu mewah, tapi infrastruktur kesehatannya tidak dibangun. Karena mindset kita orang Manggarai Timur ketika bicara infrastruktur pasti jalan jatuh-jatuhnya. Gitu. Sedangkan yang lain itu diabaikan. Kemudian terkait dengan solusinya sederhana saja menurut saya. Manggarai Utara itu harus ada, kan gitu. Kalau Manggarai Utara itu tidak ada, solusi kedua, kembalikan Manggarai Timur ke Kabupaten Induk, dalam hal ini Manggarai Raya. Karena kenapa? Manggarai Timur dianggap gagal dalam menjalankan otonomi daerah. Ini menjadi bahan kajian kita bersama-sama teman-teman sekalian. Kan aneh ketika tenaga-tenaga kesehatan, orang yang sekolah di dunia kesehatan tidak berpikir tentang bagaimana hierarki daripada prosedural teknis. Misalnya kalau puskesmasnya tidak ada, misalnya tidak mampu, kan harus dibawa ke rumah sakit. Nah sedangkan rumah sakit daerah itu tidak ada gitu. Jatuh-jatuhnya Manggarai Timur masih punya ketergantungan terhadap Kabupaten Induk. Kalau masih besar ketergantungan terhadap Kabupaten Induk, ngapain mekar, kan gitu. Jadi saya rasa ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Karena kalau kita tidak pikirkan sama-sama persoalan ini akan berlarut-larut teman-teman sekalian. Jadi saya rasa kalau kita bicara tentang Manggarai Timur, kemudian kita coba wacanakan terkait dengan pembentukan Manggarai Utara, dan solusinya harus dikawal. Karena diskursus tentang pemekaran kabupaten baru, syaratnya minimal diskusi ini harus didukung oleh masyarakat. Karena yang harus menjadi rekomendasi itu rekomendasi masyarakat. Misalnya pada tingkatan masyarakat adat, pada tingkatan tokoh-tokoh masyarakat, ini harus selesai. Dan ini memang menjadi kebutuhan kita bersama. Kemudian ada persetujuan dari desa, kemudian kecamatan-kecamatan yang akan tercover dalam kabupaten baru tersebut. Dan memang diskusi tentang pembentukan kabupaten baru itu sangat panjang prosesnya dan tahapannya jelas saya rasa. Tapi kalau kita tidak kawal, wacana ini akan sia-sia teman-teman sekalian. Jadi diskusi ini tidak selesai malam ini. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi energi baru, sehingga
apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa tercapai. Negara Indonesia ini berdiri bukan 1-2 hari, bahkan ratusan tahun kita dijajah untuk menjadi sebuah bangsa dan menjadi negara yang merdeka. Dan puncaknya pada 17 Agustus 1945. Begitu juga dengan wacana ini, teman-teman sekalian. Bukan hal mudah, tapi apa salahnya kita anak Makassar, kita mahasiswa Makassar itu memulai terkait dengan wacana Kabupaten Baru ini. Karena sebenarnya kita sudah gerah melihat pemerintah hari ini kebijakan-kebijakan yang tidak tepat menurut kita. Kenapa saya bilang tidak tepat? Misalnya ada anggaran terkait dengan alokasi 10 km per kecamatan, tapi dibuat simple, seolah-olah yang penting program ini jalan, tetapi tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Yang kita butuhkan adalah bagaimana setiap kecamatan itu terintegrasi. Kalau setiap kecamatan tidak terintegrasi, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya? Sehingga pertumbuhan ekonomi itu pasti sangat berjalan lambat, karena kita fokus pada kecamatan masing-masing. Alangkah bagusnya ketika setiap kecamatan itu terintegrasi. Dalam hal ini persoalan jalan. Kemudian yang menjadi evaluasi kita bersama terkait dengan kualitas infrastruktur. Saya rasa teman-teman yang kuliah di teknik sipil, dalam hal ini baik itu jurusan plano, kemudian arsitek dan segala macam, harus melihat ini persoalan. Jangan justru terlibat pada kong-kali-kong pejabat, kong-kali-kong penguasa, bahkan turun andil membodoh-bodohi masyarakat. Iya, karena kalau kita bicara tentang kualitas pembangunan kita sangat rendah. Baru 1 bulan dipakai, rusak di jalanan. Kan ini buang-buang anggaran. Lebih baik kita sekalian buang anggaran besar, tapi pemanfaatannya jangka panjang, daripada 1 hari dilihat mata besoknya sudah rusak. Karena kenapa? Fungsi kontrol kita sebagai masyarakat itu sangat lemah, sangat rendah. Gitu. Lagi-lagi kita bicara persoalan sumber daya manusianya. Padahal rata-rata juga banyak kontraktor itu hanya karena modal punya uang. Tapi banyak tamatan SMA bahkan tidak sekolah, tapi karena punya uang nekat jadi kontraktor. Akhirnya kualitasnya juga begitu. Karena yang dia pikirkan ya yang penting kan masuk di kantong saya. Gitu. Pertanyaannya, kerja BPK di Manggarai Timur itu ngapain? Gitu. Harusnya kan semua proyek-proyek itu diaudit, dicek terkait dengan kualitas pembangunan infrastruktur. Saya rasa seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.